Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Nirnal selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sedikit ringkasan dari jurnal yang telah saya baca tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hovifah Indayani dengan NIM 2022-12051 untuk mempresentasikan sedikit ringkasan jurnal yang telah saya baca tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Di zaman sekarang ini, kemajuan tidak bisa dibendung lagi. Dunia semakin maju dan semakin modern. Dengan kemajuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang bahkan semakin modern. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pandangan Islam maka akan terjadi kekacauan baik secara fisik maupun secara non-fisik. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang kini dipimpin oleh peradaban Barat mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban Barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib, seperti sabda Rasulullah SAW. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu adalah kehidupannya Islam dan kehidupannya keimanan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedang teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas,
memperdalam dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek ini adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya, beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi, sunnatun qaimatun, sunnah dari al-hadis yang menegakkan, dan faridotun adilah atau ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Di masa pandemi COVID-19 terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Dari transformasi inilah maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, dakwah menjadi salah satu yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya, bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini, kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia, walau jauh ilmu harus tetap dikejar. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini ditegaskan pada golongan orang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan tentang Jurnal Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila dalam pengucapan dan sikap saya dalam presentasi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.